Ibu, izin saya screen ya. Izin mulai ya Ibu. Selamat siang teman-teman dan Ibu semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ketombe. Boleh di next slide-nya. Yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Rahma Priliani, dan teman saya Siti Fatima, serta Farizan Adriawan. Yang pertama tentang apa itu ketombe. Pityriasis capitis atau ketombe merupakan suatu kelainan pada kulit kepala yang ditandai oleh skuama yang berlebihan pada kulit kepala berwarna putih atau abu-abu. Tanda-tanda inflamasi ringan serta menimbulkan gangguan estetika. Pityriasis capitis adalah satu masalah yang paling umum pada rambut. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya sisik yang berlebihan atas sel-sel kulit mati pada kulit kepala, keringat, dan kondisi kulit kepala yang abnormal, baik kering maupun berminyak. Juga diduga menjadi penyebab berkembangnya ketombe di kulit kepala. Selanjutnya, gejala ketombe. Apa sih gejala ketombe? Seperti yang kita sering ketahui, gejala awal ketombe yaitu ditandai dengan rasa gatal, yang kemudian diikuti dengan lupasnya kulit akibat pembelahan sel secara berlebihan dan adanya mikroorganisme yang berlebihan pada kulit kepala, menurut BPOM tahun 2009. Penyakit ketombe sendiri ditandai oleh gejala-gejala fisik seperti timbulnya serpihan atau sisik-sisik kering atau basah di kulit kepala, adanya bintik-bintik merah seperti bisul kecil disertai rasa nyeri, gatal, dan dapat diikuti demam. Kulit kepala yang lecet, basah, bergetah, dan bau, dan juga seringkali terjadi kerontokan rambut, menurut Mita et al. Tahun 2009. Lalu, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya ketombe? Penyebab ketombe yaitu ada tiga. Yang pertama, peningkatan pengelupasan sel keratin. Secara normal, lapisan kulit teratas akan digantikan oleh sel-sel dari lapisan di bawahnya. Nah, pada kulit kepala juga mengalami nih pengelupasan sel keratin, kemudian digantikan dengan sel-sel basal yang bergerak ke lapisan yang lebih atas. Pada keadaan normal, proses ini berlangsung sebulan sekali, sedangkan pada keadaan ketombe, proses ini bisa terjadi 10 sampai 15 hari sekali. Lalu yang kedua yang menjadi penyebab ketombe yaitu mikroflora normal. Mikroflora normal di kulit kepala seperti PO Vale yang jumlahnya berbeda pada penderita ketombe.
PO Vale berubah dari flora normal menjadi patogen dan menginduksi inflamasi dan desquamasi diperkirakan melalui pengaktifan sistem komplement, sehingga menimbulkan reaksi inflamasi serta pengeluaran lipase yang menguraikan trigliserid pada sebum menjadi asam lemak bebas yang bersifat iritan bagi kulit kepala dan menimbulkan ketombe. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea sendiri menghasilkan sebum di kulit kepala. Jika jumlahnya berlebih serta adanya pengaruh mikroorganisme akan menyebabkan ketombe. Kadar sebum bisa dipengaruhi oleh konsumsi lemak yang berlebih yang mencapai kelenjar sebasea dan akhirnya menjadi bahan pembentuk sebum. Nah, stres psikis juga dapat mempengaruhi atau menyebabkan peningkatan aktivitas kelenjar sebasea sehingga dapat menyebabkan ketombe. Menurut Wijaya tahun 2001. Lalu apa saja sih klasifikasi ketombe? Yang pertama itu adalah ketombe kering. Ketombe jenis ini biasanya disebabkan oleh kulit kepala yang kering, sehingga minyak alami yang ada di kulit kepala kita tidak seimbang. Ketombe sering biasanya muncul dalam bentuk serpihan halus dan kecil, berwarna putih atau abu-abu, pada rambut ataupun biasanya jatuh ke baju. Keadaan tersebut disebabkan oleh jamur, cuaca yang ekstrim, atau kulit kepala yang kurang terhidrasi. Yang kedua adalah ketombe berminyak. Ketombe jenis ini muncul karena penumpukan minyak atau sebum pada kulit kepala yang terlalu berlebihan. Ketombe berminyak biasanya muncul dalam bentuk serpihan yang lebih besar dan memiliki warna yang lebih gelap. Infeksi kulit, stres, pola makan yang tidak sehat, atau masalah hormonal dapat memicu produksi sebum yang berlebihan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Farizan, silakan. Kemudian, kemudian ketombe berkerak. Yang C, ketombe berkerak. Selain kedua jenis ketombe tersebut, ternyata ada lagi ketombe berkerak. Jenis ketombe ini muncul dalam bentuk kerak atau menempel pada kulit kepala. Ketombe berkerak dapat disebabkan oleh kondisi dermatitis seboroik yang menimbulkan jerawat pada kulit kepala, rasa gatal, atau kemerahan. Penyebab ketombe ini bisa dipicu oleh stres, sistem kekebalan tubuh yang lemah, hingga kondisi genetik. Selanjutnya, ketombe gatal. Jenis ketombe yang satu ini ditandai dengan rasa gatal yang menyertai ketombe pada kulit kepala. Ketombe gatal bisa disebabkan oleh reaksi alergi terhadap produk rambut atau bahan kimia pada kulit kepala, sehingga memicu kulit kepala memproduksi sel-sel kulit mati dalam jumlah yang besar. Yang terakhir, ketombe psoriasis, yaitu jenis ketombe yang dipicu oleh kondisi kulit kepala kering dan bersisik. Ketombe psoriasis bisa disertai dengan gejala gatal dan kulit kepala yang terasa sakit. Penyebabnya bisa jadi autoimun di mana sel kulit tumbuh terlalu cepat dan menumpuk pada kulit kepala. Ini merupakan contoh-contoh dari jenis ketombe. Selanjutnya, terapi pengobatan penyakit. Terapi farmakologi, yaitu yang pertama ada sulfur. Sulfur memiliki sejarah panjang pada pengobatan kulit seperti untuk akne, ointment, sampo anti ketombe, dan antidot karena terpapar material radioaktif secara akut. Efek anti ketombe karena kemampuannya sebagai keratolitik. Sulfur dapat digunakan sebagai anti ketombe sampai dengan kadar 10% dan Ya. dapat dikombinasi dengan asam salisilat untuk meningkatkan efek anti ketombenya. Kemudian asam salisilat. Asam salisilat merupakan zat yang sering ditambahkan pada produk perawatan kulit untuk perawatan jerawat dan psoriasis. Efek pada kulit sebagai keratolitik dijadikan dasar penambahan asam salisilat pada produk sampo perawatan ketombe.
pada kulit dapat mempercepat regenerasi sel. Dalam peraturan Kepala Badan POM nomor HK000542.1018, kadar asam salisilat dibatasi 3% untuk produk bilas dan 2% untuk produk lainnya. Kemudian terapi farmakologi. Selen, selen, kemudian selenium sulfida. Selenium sulfida dengan kadar 1% dan 2,5% digunakan pada kulit kepala untuk mengontrol gejala ketombe dan seborrheic dermatitis. Mekanisme kerjanya sebagai anti ketombe dengan menghambat pertumbuhan sel baik yang hiperproliferatif atau normal. Selenium sulfida 1% digunakan sebagai anti ketombe, sedangkan selenium sulfida mikronisasi 0,6%. Efek samping dari penggunaan selenium sulfida adalah iritasi kulit, rambut kering atau berminyak, dan rambut rontok. Kemudian Sengprition bekerja sebagai antimitosis, bakteriostatik, dan fungistatik atau drug. Sengprition merupakan anti ketombe yang efektif dan bersifat antifungi. Efek anti ketombe berdasarkan kemampuan molekul pyridinium yang tak terionisasi untuk mengganggu transport membran dengan menghambat mekanisme energi pompa proton, sehingga dapat menghambat pertumbuhan jamur. Dalam peraturan KA Badan POM nomor HK0005421018, kadar sengpiritium sebagai anti ketombe dibatasi 2% untuk produk dibilas dan 0,1% untuk produk non-bilas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Fatimah. Contoh obat ketombe golongan bebas, bebas terbatas, dan obat wajib apotek. Untuk obat bebasnya di sini ada Selsun Gold, Selsun Blue, Selsun Yellow Double Impact. Dan untuk obat bebas terbatasnya ada Ketomed Shampoo. Untuk terapi non farmakologinya, ketombe bisa dihilangkan menggunakan jeruk nipis karena jeruk nipis sangat kaya akan vitamin C, B1, B2, B3, B5, karbohidrat, serat, lemak, protein, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya. Vitamin yang terdapat dalam jeruk nipis akan mendorong pertumbuhan akar rambut dan juga membantu untuk membasmi ketombe. Caranya dengan mencampurkan perasan jeruk nipis dengan air secukupnya dan mengoleskan pada kulit kepala. Biarkan selama beberapa saat, lalu bilas menggunakan air bersih. Uh, Adapun salah satu terapi non farmakologinya ada rajin untuk keramas saat mandi, diusahakan untuk tidak mengganti-ganti merek sampo, usahakan rambut dalam keadaan bersih, jangan terlalu sering untuk menggaruk kepala, jangan mengunci rambut setelah keramas, rajin untuk keramas saat mandi, diusahakan untuk tidak mengganti-ganti merek sampo. Next, Jan. Di sini ada jamu atau fitofarmakanya itu ada piroxin kapsul. Dia bisa untuk ketombe psoriasis sama ketombe kering. Di sini ada dialog atau percakapan antara pasien dan apoteker mengenai masalah ketombe. Selamat pagi, Mas. Perkenalkan, nama saya Nabila, asisten apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Iya, selamat pagi Mbak. Saya Dandi sedang mencari obat ketombe. Apakah Mbak bisa bantu carikan saya obat ketombe yang ampuh buat saya? Mohon maaf, saya boleh bertanya, apa ada lagi keluhan yang Mas alami selain keluhan ketombe? Awalnya sih saya nggak pernah ketombean Mbak. Tapi semenjak saya bekerja, saya mulai merasakan kepala saya sangat gatal. Dan saat saya garuk kepala saya ketombe banyak yang berjatuhan Mbak. Kalau boleh tahu, memangnya Mas bekerja apa ya?
Saat ini saya bekerja sebagai Gojek, Mbak. Kadang-kadang jika terlalu memakai helm terlalu lama, rambut saya berminyak dan sangat gatal. Kira-kira apa ya penyebab ketombe di kepala saya muncul, padahal saya rajin keramas. Begini Mas, ketombe salah satu masalah umum kulit kepala yang sering dijumpai. Padahal ketombe bisa menimpa siapa saja, meskipun Mas yang rajin keramas setiap hari. Selain itu, ada juga faktor-faktor eksternal lain yang dapat memperburuk masalah perketombean seperti panas, keringat, polusi. Nah, bisa jadi karena Mas sering terpapar panas dan polusi saat bekerja yang menjadi salah satu penyebab ketombe yang Mas alami. Lalu, adakah obat yang ampuh untuk menghilangkan ketombe saya? Untuk terapi non farmakologinya, Mas bisa menggunakan perasan jeruk nipis dengan cara mencampurkan jeruk nipis dengan air secukupnya dan mengoleskan pada kulit kepala, tunggu beberapa saat lalu bilas. Untuk non farmakologinya, Mas bisa pakai produk Selsun untuk anti ketobe berbentuk shampoo yang digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal dan pengelupasan kulit kepala dan memulihkan partikel kering kering dan bersisik yang sering disebut tombe atau radang kulit kepala karena sekresi minyak berlebihan. Untuk dosisnya gunakan 2 kali seminggu. Jika tak kunjung sembuh, Mas bisa konsultasi ke dokter. Baik, Mbak. Terima kasih kalau begitu. Saya minta selsurnya satu ya, Mbak, yang ukuran kecil saja. Ini ya Mas, untuk pemakaian selsanya sudah Mas pahami atau masih ada yang ditanyakan? Sudah, Mbak. Pemakaiannya itu untuk keramas seminggu 2 kali ya, Mbak. Betul Mas, jika tidak kunjung sembuh, Mas bisa hubungi dokter ya. Untuk pembayarannya silahkan di kasir. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Iya, sama-sama, Mbak. Mari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, ada lagi yang lain? Kelompok yang lain ada nggak? Tunggu deh, saya kasih ulasan dulu yang ini ya. Aduh, bentar-bentar. Tadi nama kelompoknya siapa ya? Anissa Rahma, Farizan, sama Siti Fatimah, Ibu. Oke, nah sekarang jadi Farizan. Jadi kalau ketombe itu karena apa Farizan? Farizan mana ya? Yaudah, Anissa. Karena apa ketombe itu tadi disebutin? Iya, Ibu. Saya coba jawab dengan bahasa saya ya, Bu ya. Iya, Jadi, boleh. kalau ketombe itu biasanya kalau menurut teori sih ada 3 penyebab, Ibu. Yang pertama Hmm. itu dari peningkatan pengelupasan sel
keratin, terus ada mikroflora normal sama kelenjar sebasea. Tapi untuk faktor eksternalnya juga bisa dipengaruhi dari panas, kondisi panas, lembab, atau terpapar polusi. Itu, Ibu. Oke, tadi kan ada apa ya? Jadi masalahnya ternyata tukang ojek ya. Iya, Ibu, Ya, betul. kamu ngambil masalah tukang ojek. Tukang ojek karena helmnya nggak dibuka, kemungkinan memang benar sering ada ketombe ya. Nah, tapi tadi kamu sebutin nggak apa yang harus dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya ketombe tadi di percakapan? Kalau di percakapan sepertinya belum, Bu, baru dikasih tips aja untuk menghilangkannya. Tipsnya apa? Tadi untuk pemakaian farmakologinya pakai selsan, untuk non farmakologinya Oh, pakai jeruk nipis, Bu, yang tadi. oh berarti pengobatannya ya. Iya, Nah, Bu, betul. cuma kan ini tukang Gojek. Jadi kira-kira kalau misalnya itu kan pengobatan obatnya. Kalau pencegahannya aja dari tindak laku perilaku tadi kan di bahasan kamu kan ada tuh apa coba. Menjaga kebersihan ya ada nggak? Iya, Ada. Bu, belum. Iya, Nah, ada, Bu. ada kan? Iya, Bu. Nah yang di Gojeknya kira-kira nih menurut kamu nanti ditambahin di percakapannya. Itu apa yang harus dia lakukan? Mungkin bisa eh, kalau kepalanya itu jangan lembab, dan kalau bisa kalau habis keramas jangan langsung beraktivitas, Bu, kayak langsung pakai helm atau apa, itu kan bisa menyebabkan ketombe, Bu, karena kelembapan sama terpapar panas dan polusinya langsung. Oke. Terus ada lagi? Kebersihan helm, Ibu. Ah iya, kebersihan helm ya, helmnya dicuci ya. Karena kan di situ kan ada keringat-keringatan juga, terus rambutnya juga tidak dialas ya. Kalau dulu kan pernah ya waktu awal-awal Gojek kan disediain ya penutup rambut kan, waktu Iya, Bu. awal-awal Gojek muncul. Nah sekarang kan enggak, berarti ada nih bagi kita yang nggak pakai jilbab, rambut satu ke rambut yang lainnya jadi kena gitu. Nah itu kan juga mudah menular. Ya, Iya, Ibu, baik, Bu. nah itu juga nanti ditambahin ya. Itu kayaknya ini saya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, ya yang lain. Yang lain coba ininya dulu ya, presentasinya dulu ya. Ini ada dua kelompok kan ya? Iya, Bu, ada 2 kelompok. Heeh. Oke. Ibu izin share screen ya Ibu untuk kelompok selanjutnya. Ibu ini mulai dari awal atau langsung percakapannya aja Ibu? Nah, ulang dari awal dulu saya mau lihat. Oh baik Ibu, sebentar ya Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penyakit ketombe. Apa itu ketombe? Ketombe ialah pengelupasan kulit kepala dalam jumlah kecil dari kulit kepala yang kelihatan normal. Banyak terjadi dan tidak berbahaya. Ketombe bukan disebabkan oleh kulit kepala yang kotor, namun apabila kulit kepala jarang dicuci, akan menambah penumpukan kulit kepala yang terkelupas. Ketombe ini bukan disebabkan oleh pemakaian jenis sampo yang salah ataupun karena stres. Ketombe kadang menyebabkan rambut rontok. Keadaan lain yang menyebabkan pengelupasan kulit kepala adalah eksema, psoriasis, dan infeksi jamur yang biasanya tidak disebut dengan sebagai ketombe. Gejala dan penyebab ketombe. Di sini gejalanya itu ada kepala gatal dan terdapat pengelupasan lapisan kulit, kulit kepala kering atau agak berminyak, dan kotoran putih atau kulit yang terkelupas dengan mudah bisa dihilangkan. Masalah ketombe kadang diketahui setelah kotoran putih jatuh di bahu. Penyebabnya itu oleh dermatitis seboroika, peradangan ringan pada kulit kepala yang menyebabkan pengelupasan lapisan kulit digabung dengan gangguan kelenjar sebaseus atau minyak, baik karena produksi minyak yang berlebihan atau malah terlalu sedikit. Sebab dermatitis seboroika diduga karena sejenis jamur Pityrosporum, tetapi tidak semua dokter setuju dengan teori ini. Tidak diketahui dengan pasti lapisan kulit tua di tubuh dan juga di kepala secara normal akan dibuang secara berkala untuk pertumbuhan kulit yang baru, tetapi pembuangan ini biasanya tidak terlihat. Di sini ada klasifikasi ketombe. Yang pertama itu ada ketombe kering. Ketombe jenis ini disebabkan oleh kulit kepala yang kering, sehingga minyak alami di kulit kepala tidak seimbang. Ketombe kering biasanya muncul dalam bentuk serpihan halus dan kecil, berwarna putih atau abu-abu pada rambut atau baju. Keadaan tersebut disebabkan oleh jamur, cuaca yang ekstrim, atau kulit kepala yang kurang terhidrasi. Yang kedua, ada ketombe berminyak. Ketombe jenis ini muncul karena penumpukan minyak atau sebum pada kulit kepala yang terlalu berlebihan. Ketombe berminyak biasanya muncul dalam bentuk serpihan yang lebih besar dan memiliki warna yang lebih gelap. Infeksi kulit, stres, pola makan yang tidak sehat, atau masalah hormonal yang memicu produksi sebum yang berlebihan. Yang ketiga, ada ketombe berkerak. Selain kedua jenis ketombe tersebut, ternyata ada lagi ketombe berkerak. Jenis ketombe ini muncul dalam bentuk kerak atau menebal pada kulit kepala. Ketombe berkerak dapat disebabkan oleh kondisi dermatitis seboroik yang menimbulkan jerawat pada kulit kepala, rasa gatal, atau kemerahan. Penyebab ketombe ini biasanya dipicu oleh stres, sistem kekebalan tubuh yang melemah, hingga kondisi genetik. Yang keempat itu ada ketombe gatal. Jenis ketombe yang satu ini ditandai dengan rasa gatal yang menyertai ketombe pada kulit kepala. Ketombe gatal ini biasanya disebabkan oleh reaksi alergi terhadap produk rambut atau bahan kimia pada kulit kepala, sehingga memicu kulit kepala memproduksi sel-sel kulit mati dalam jumlah besar. Ketombe psoriasis. Terakhir ada jenis ketombe ini berupa psoriasis. Jenis ketombe ini dipicu oleh kondisi kulit kepala kering dan bersisik. Ketombe psoriasis biasanya disertai dengan gejala gatal dan kulit kepala yang terasa sakit. Penyebabnya bisa jadi autoimun, di mana sel-sel kulit tumbuh terlalu cepat dan menumpuk pada kulit kepala. Di sini ada terapi farmakologinya itu ada sulfur. Sulfur ini memiliki sejarah panjang pada pengobatan kulit seperti untuk acne ointment, sampo anti ketombe, dan antidot karena terpapar material radioaktif secara akut. Efek anti ketombe karena kemampuannya sebagai keratolitik. Sulfur dapat digunakan sebagai anti ketombe sampai dengan kadar 10% dan dapat dikombinasi dengan asam salisilat untuk meningkatkan efek anti ketombe. Lalu ada asam salisilat. Asam salisilat merupakan zat yang sering ditambahkan pada produk perawatan kulit untuk perawatan jerawat dan psoriasis. Efek pada kulit sebagai keratolitik dijadikan dasar penambahan asam salisilat pada produk sampo perawatan ketombe. Pada kulit dapat mempercepat regenerasi sel. Dalam peraturan Badan POM nomor HK000542/1018, kadar asam salisilat dibatasi 3% untuk produk bilas dan 2% untuk produk lainnya. Lalu ada selenium sulfida. Ini dengan kadar 1% dan 2% digunakan pada kulit kepala untuk mengontrol gejala ketombe dan seborrheic dermatitis.
Mekanisme kerjanya itu sebagai anti ketombe dengan menghambat pertumbuhan sel baik yang hiperproliferatif atau normal. Selenium sulfida 1% digunakan sebagai anti ketombe sebagai sedang selenium sulfida mikronisasi 0,6%. Efek samping dari penggunaan selenium sulfida adalah iritasi kulit, rambut kering atau berminyak, rambut rontok. Lalu ada sempiriton ini bekerja sebagai antimitosis, bakteriostatik, dan fungistatik. Sempiriton piriton ini merupakan antiketombe yang efektif dan bersifat antifungi. Efek antiketombe berdasarkan kemampuan molekul piriton yang tidak terionisasi untuk mengganggu transfer membran dengan menghambat mekanisme energi pompa proton sehingga dapat menghambat pertumbuhan jamur. Dalam Peraturan Badan POM nomor HK0054/2018, kadar sempiriton sebagai antiketombe dibatasi 2% untuk produk bilas dan 0,1% untuk produk non-bilas. Piroktan olamin atau oktopirox adalah suatu senyawa digunakan sebagai terapi infeksi jamur. Seringkali digunakan sebagai salah satu komponen sampo pengganti sempiriton. Di sini ada untuk obat anti ketombe, di sini ada sampo Selsun sebagai obat bebas dan ada obat bebas terbatasnya itu ada Ketomet. Terapi non terapi non farmakologi. Terapi non farmakologi ketombe bisa dihilangkan menggunakan jeruk nipis karena jeruk nipis sangat kaya akan vitamin C, B1, B2, B3, B5, karbohidrat, serat, lemak, protein, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya. Vitamin yang terdapat dalam jeruk nipis akan mendorong pertumbuhan akar rambut dan juga membantu untuk membasmi ketombe. Caranya itu dengan mencampurkan perasan jeruk nipis dengan air secukupnya dan mengoleskan pada kulit kepala. Biarkan selama beberapa saat lalu bilas menggunakan air bersih. Di sini ada obat untuk anti ketombenya. Jamu ada BioHair 123. Hmm, ya. Eh, Selamat pagi, Kak. Selamat datang di apotek kami. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, Mbak. Saya mau beli obat untuk saya sendiri, Mbak. Kalau boleh tahu keluhannya apa ya, Kak? Ini kepala saya gatal-gatal sudah sekitar semingguan dan gak nyaman. Maaf, Kak. Boleh tahu seberapa sering kakaknya keramas? Saya keramas seminggu sekali, Mbak. Tapi 2 minggu lalu saya habis mewarnai rambut, Mbak. Dan 2 hari setelah itu rambut saya kering banget dan ketombenya banyak. Sepertinya kakaknya kurang cocok dengan cat rambut tersebut. Apakah kakak sudah mencoba produk sampo tertentu untuk mengatasi ketombe? Belum pernah, Kak. Baik, Kak. Di apotek kami memiliki beberapa sampo untuk mengatasi ketombe yang kakak alami. Ini ada sampo Selsun dan Ketomet. Bedanya apa, Mbak? Begini Kak, semuanya bagus, hanya beda di kandungannya saja. Kalau ketomet itu kandungannya ada ketokonazol yang berfungsi untuk membunuh jamur penyebab ketombenya. Kalau Selsun Yellow Double Impact itu kandungannya ada selenium sulfida dan zinc PTO yang kerjanya saling mendukung untuk mematikan ketombe itu. Terus, Kak, yang paling bagus itu apa ya? Kalau saya rekomendasinya sampo Selsun Yellow Double Impact, soalnya bahan aktifnya yang dibuat itu menghilangkan ketombenya itu ada dua, jadi lebih cepat sembuhnya. Walaupun lebih mahal harganya dibanding dengan yang lain, namun ini yang paling sering dibeli pasien untuk mengobati ketombe. Kira-kira ada efek sampingnya nggak ya, Mbak? Kalau untuk sampo ini tidak ada tambahan conditionernya, jadi bisa mengeringkan rambut. Jadi disarankan tidak digunakan setiap hari dan jangan digunakan conditioner, takutnya malah timbul lagi ketombenya. Lalu cara pakainya gimana ya, Mbak?
Untuk cara pakainya dipakai dua kali seminggu sampai membaik. Kalau sudah membaik, pemakaiannya cukup 1 kali saja. Terus kalau sudah membaik, saya lanjut pakai sampo ini atau sampo yang lain? Kalau kotombenya sudah berkurang, kakaknya bisa memakai sampo Selsun 7 herbal. Ini bisa dipakai setiap hari karena ada kandungan lainnya yang membuat rambut mbaknya lebih lembut dan tidak mudah rontok. Sehingga tidak perlu conditioner lagi. Jika dalam 2 minggu tidak lekas membaik atau semakin parah, sebaiknya kakaknya periksa ke dokter. Saya sarankan untuk rajin keramas paling tidak seminggu 2 kali, 2 kali lalu dibilas hingga bersih ya. Baik, Mbak. Kalau begitu saya ambil dua-duanya deh, Mbak. Oke, Kak, boleh saya minta kakaknya mengulangi cara pemakaian sampo ini? Jadi yang Selsun Yellow Double Impact dipakainya itu 2 kali seminggu sampai membaik. Terus jangan menggunakan conditioner. Lalu kalau sudah tidak parah bisa pakai Selsun Herbal. Iya, Kak, betul. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Oh, baik, Mbak. Sudah cukup. Kalau begitu pembayarannya bisa dikasih ya, Kak. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Terima kasih banyak, Mbak. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Oh, slide-nya mirip ya dengan yang slide yang pertama ya? Maksudnya hanya ada jeruk nipis gitu untuk ketombe. Yang lain ada nggak kira-kira? Ada nggak selain jeruk nipis kalau untuk ketombe itu apalagi ya kira-kira ya? Lidah buaya bisa, Bu. Hmm? Lidah buaya. Lidah buaya bisa. Ya, jadi jangan. Ini tadi saya lihat mirip slide-nya. Ya, oke. Coba balik percakapannya deh. Nah, jadi ini kasusnya beda ya. Ini kasusnya karena cat rambut. Ya, dia sering coba-coba, dia pakailah cat rambut. Cat rambut itu ternyata mengatasi ketombe. Yang kalian rekomendasikan adalah Selsun dan Ketomet. Terus bedanya di mana Selsun dan Ketomet itu? Kalau ketomet itu kan kandungannya ketokonazol, Ibu. Tapi Heeh, kalau sel itu ada 2 kandungan, ada selenium sulfidan sama ginkgo PTO. heeh. Iya, beda di kandungan. Kenapa ngerekomendasikannya Selsun Yellow Double Impact? Karena dua zat aktif yang... Karena di K24 Hah? karena di K24 juga banyak yang minta selsan gitu kalau buat ke ketombe, Ibu. Oh gitu. Kalau ketomet itu jarang. Iya. Kalau di tempat saya Ketomet banyak tuh. Iya, berarti kalau di K24 dia lebih ke selsan. Gak tahu kenapa, mungkin Eh, cocok-cocokan kali. Iya, beda-beda. Nggak gini. Sekarang gimana kalian bisa tahu mana yang cocok nih? Ketomet, apa Selsan, apa ketoconazole, apa selenium sulfat dan zinc pro. Kira-kira gimana kalian mencari taunya? Hanya kalau berdasarkan pengalaman kan kita nggak pernah tahu ya. Karena tadi dibilang cocok-cocokan. Nah, kalau misalnya secara akademiknya gimana? Kita bisa tahu selenium sulfat dengan zinc PTO lebih baik Bu dibanding ketoconazole.
Dari mana kita bisa tahu itu fungsi-fungsinya bisa untuk ketombe? Hmm? Ya udah, nggak ada yang tahu ya. Kok Saya bingung juga, Bu. Kan kalau selenium sulfide sama zinc itu kan memang dua kandungan itu kan dia diperuntukkan untuk mengobati ketombe, Ibu. Tapi kalau ketokonazol kan dia buat jamur? iya jamur. Tadi ketombe itu awalnya memang dari jamur apa? Jamur ketombe. Nah, itu suara siapa tuh? Tadi soalnya di bahasan kalian nih dua-duanya tuh nggak ada tuh apa tuh obatnya apa ketokonazol, terus zinc PTO, terus apalagi selenium itu kayaknya nggak ada dibicarakan. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau Kalau misalnya hmm, kalau itu sul itu tuh ada Ibu tadi di teorinya. oh, selenium sulfat, Iya, selenium sulfat ada. oke ya. Jadi nanti taunya kan kalian berarti lebih banyak lagi taunya. Harusnya kalian cari tuh jurnalnya. Ada nggak ketoconazole, ketomet bisa sebagai pembunuh ketombe gitu. Ketombe kalau bahasa Inggrisnya kalau nyari di jurnal ada nggak sih? Ada nggak? Jadi kalau buat PPT, buat presentasi, kan kadang-kadang pertanyaan orang tuh beda-beda ya. Nah, kalian harus menguasai nih. Satu ini kan 3 orang. Nah, dari masing-masing itu kalian harus tahu nih nanti kira-kira pertanyaannya apa gitu. Nah, jadi dicari ya, dicari. Jadi apa namanya? Tahu kalau misalnya oh selenium sama zinc PTO. Zinc PTO itu apa artinya PTO-nya? Nah, kan? Belum kalian bahas juga kan? Nah, itu tuh ya tidak hanya sekedar konteks konteks swamedikasinya aja. Kalau swamedikasinya kayaknya kita udah bahas tuh dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 kalian udah hafal lah, udah tahu lah maksud dan tujuannya apa aja yang harus ditanya dari dari salam, pembukaan gitu ya. Kemudian tentang obatnya yang harus dijelaskan, tentang penyimpanannya, efek sampingnya, sampai kata-kata penutupnya itu kalian udah itulah ya, udah mahir lah ya. Nah, sekarang saya mau nambahin lagi di semester ini, kalian juga harus tahu gitu loh. Kalau yang ditulis di sini tuh apa maksudnya? Jadi apa maksudnya zinc PTO itu? Saya juga sering dengar sih di sampo-sampo ada kan ya? Zinc Oh, tea tree oil. Prilition, Bu. Zinc PTO itu pirition. Iya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Bentuknya seperti apa? Sama nggak dengan zinc sulfat? Sama nggak? Nih nanti bisa juga nih kalian jadikan penelitian nih. Ini semester berapa sih ya? 6, Ibu. Semester 6, Bu. Semester 6 ya? Nah, kalian jadiin penelitian nih selsan dengan ketomet. Mana yang ketombenya duluan selsan atau pakai ketomet? Ya, atau mana yang paling banyak di apotik apotik pembelian selsan atau ketomet? Selsan, Bu. Ada nggak yang ketomet?
Ada yang ketombe diresepkan dokter juga kok. Ada ibu di saya malah ketomet yang laku. Nah, makanya kan Iya itu kok berbeda ada. tuh. Lah, Ya, sudah. Oke, ya udah ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Coba saya cek. Sarah ada Sarah, Sarah hadir. Permatasari, Sarah hadir. Sarah Fauzia, Hadir, Bu. Sarah Permata, Hadir, Bu. Saya lagi di jalan, Bu. Maaf. Komalasari, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Ibu. Ita Amelia, Hadir. Yusnia, hadir Ibu. Ravelina, Hadir Bu. Bu, Lulu, Septi, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Ayodia, Hadir, Ibu. Roida, Fahmi, Hadir Ibu. Florita, Putri Lestari, Hadir Bu. Farizan, Hadir, Bu. Azahra, Bu. Arta Yunita, Hadir. Azharira, Salsabila, Hadir, Ibu. Ananda Maharani, Hadir, Ibu. Nia Mulyani, Septia, Septia, Siti Fatimah, Hadir Bu. Abdul Hafiz, Hadir. Anita, Hadir Ibu. Deborah. Hadir Ibu Deborah. Oke. Saya mau ulang nih. Lulu ada nggak Lulu? Kelas sore sepertinya Bu, lupa pindahin absen. Roida, Hadir Bu. Nia Mulyani, Nia Mulyani kelas sore juga. Kelas sore juga Bu. Hah? Iya Bu, kelas sore juga. Septia, sama. Septia kelas sore, iya Bu. Oke. Ah, ya. Ya, udah ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah, minggu depan apa lagi bahasannya? Ya udah, kita lihat minggu Lagi, depan. Bu. Hah? Kudis, Panu nggak ada Surap ya? Iya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ibu.